Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita masih akan membahas soal dan jawaban dari tes formatif modul 4 Pedagogik KB2 dengan materi merancang pembelajaran STEAM. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan soal dan jawaban dari tes formatif modul 4 Pedagogik KB1 dan modul 3, 2, dan 1 sebelumnya boleh dilihat di link deskripsi karena saya menyematkannya dengan lengkap di sana. Dan bagi sahabat guru yang belum subscribe, tolong subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung channel YouTube saya supaya berkembang dan agar sahabat guru mendapatkan informasi update terkait video-video saya selanjutnya. Kita langsung saja ke soal dan jawaban nomor 1. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEAM, yaitu A. Unsur-unsur STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam atau embedded. B. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu atau integrated. C. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam, embedded maupun terpadu integrated. D. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam, embedded, dan terpadu integrated. Jawaban yang tepat adalah C. Unsur-unsur pendekatan STEM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam, embedded, maupun. Soal nomor 2. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEM dengan tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEM secara A. Tertanam, B. Terpadu, C. Tertanam dan terpadu, D. Tidak keduanya. Jawaban yang tepat adalah A. Tertanam. Selanjutnya soal nomor 3. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEAM dan memenuhi unsur ABCD serta HOTS dengan tepat yaitu A. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menjelaskan tentang tekanan udara dengan satuan yang benar. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. C. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. D. Siswa dengan bimbingan guru dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara secara baik dan benar, paling sedikit 3 jenis gas. Jawaban yang tepat adalah B. Setelah melakukan eksperimen roket air, kondisinya ya C. Siswa, audiens dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara. B. Behavior dalam bentuk animasi. Selanjutnya soal nomor 4. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional, terdapat 1 kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat 1 kata kerja operasional. D. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau kata kerja operasional. Jawaban yang tepat adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. Soal nomor 5. Di bawah ini
yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. C. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Jawaban yang tepat adalah B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara paling sedikit 3 faktor. Soal nomor 6. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEM, perlu diperhatikan komponen yang ada dalam pendekatan STEM tersebut. Contoh penerapan unsur STEM yang benar adalah A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan arts diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. C. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Jawaban yang tepat adalah D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Soal nomor 7. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEM adalah A. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. B. Latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. C. Diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan. D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Jawaban yang tepat adalah D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Soal nomor 8. Di bawah ini, yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Mengevaluasi pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. Soal nomor 9. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan penutup adalah A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya soal terakhir. Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEM berupa A. Langkah-langkah pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. D. Pendekatan pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke sahabat guru, sampai di sini untuk soal dan jawaban tes formatif modul 4 KB 2 pedagogik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.